Persik Kediri harus pulang tanpa poin setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari tuan rumah Persib Bandung pada pekan ke Minifbri Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin 9 Maret tahun 2026. Hasil ini membuat Persik gagal memperbaiki posisi di klasemen sementara. Makan Putih kini tertahan di peringkat ke-12 dengan koleksi 29 poin dari 25 pertandingan. Catatan tersebut diperoleh dari 8 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 12 kekalahan sepanjang musim ini. Dalam laga tersebut, Persik sebenarnya berusaha tampil berani di markas salah satu tim papan atas liga. Namun, efektivitas Persib dalam memanfaatkan peluang, terutama melalui 2 penalti di babak pertama, membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Persib akhirnya memastikan kemenangan meyakinkan lewat 3 gol tanpa balas. 1 gol dicetak Tom Hey dari titik putih. Sementara 2 gol lainnya diborong striker Andrew Yung yang tampil tajam sepanjang pertandingan. Persib membuka keunggulan pada menit ke-24 setelah mendapatkan hadiah penalti. Tom Hey yang maju sebagai algojo mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Maung Bandung unggul 1-0. Petaka kembali menghampiri Persik sebelum turun minum. Wasit kembali menunjuk titik putih untuk Persib. Kali ini Andrew Yung dipercaya sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan kiper Persik. Sehingga skor berubah menjadi 2-0 bagi tuan rumah. Memasuki babak kedua, Persib tidak mengendurkan serangan. Tim asuhan Bojan. Hodek tetap tampil agresif dan mampu menambah gol pada menit ke-53 melalui Andrew Yung striker asal Korea. Selatan itu mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan Persib dengan skor 3-0. Meski timnya kalah telak, pelatih Persik Kediri, Makas Reina, tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Ia menilai Makan Putih telah menunjukkan keberanian saat menghadapi Persib di kandangnya. Kami memainkan pertandingan yang sangat berani di stadion yang sangat sulit. Kami menunjukkan permainan sepak bola yang bagus dan sangat dekat untuk mencetak gol dalam banyak situasi. Ujar Makas Reina selepas pertandingan. Kami bahkan mampu menguasai bola dari salah satu tim terbaik di liga yang memiliki pemain luar biasa. Namun kami menghadapi banyak pemain dengan kepribadian kuat. Lanjutnya, Makas Reina juga menyoroti momen gol ketiga Persib yang menurutnya cukup memengaruhi mental timnya. Ia merasa situasi tersebut seharusnya tidak terjadi karena prosedur pertandingan yang tidak dijalankan dengan benar. Gol ketiga Benner menghancurkan kami. Saya ingin tahu mengapa wasit tidak mengetahui aturannya. Karena ketika wasit menunjukkan kartu kuning, dia wajib meniup peluit untuk memulai kembali pertandingan, kata Makas. Namun Persib langsung memulai kembali permainan tanpa peluit dari wasit. Dan itu seharusnya tidak diperbolehkan, tegas pelatih asal Spanyol tersebut. Kekalahan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Persik Kediri untuk segera bangkit pada laga berikutnya. Sementara bagi Persib Bandung, kemenangan meyakinkan ini semakin memperkuat posisi mereka dalam persaingan papan atas BRI Super League musim ini. Persaingan papan atas kompetisi Liga 1 Indonesia semakin memanas. Salah satu laga yang paling ditunggu akhirnya akan tersaji akhir pekan ini ketika Borneo FC Samarinda menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda. Minggu 15 Maret tahun 2026. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa. Laga tersebut bisa menjadi penentu arah perburuan gelar juara musim ini. Persib datang sebagai pemuncak klasemen. Sementara Borneo FC membayangi di posisi kedua dan berambisi menyalip di shot-shot krusial kompetisi. Saat ini Persib mengoleksi 57 poin dari perjalanan panjang musim ini. Keunggulan mereka cukup tipis, hanya terpaut 4 poin dari Borneo FC yang berada tepat di bawahnya. Sementara itu, Persija Jakarta masih terus mengintai dari posisi ketiga dengan 51 poin dengan sekitar 10 pertandingan tersisa. Setiap poin menjadi sangat berharga. Tidak ada ruang untuk kesalahan jika ingin mengangkat trofi di akhir musim. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Persib memang punya keunggulan yang cukup mencolok. Sejak Borneo FC promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, kedua tim sudah bertemu sebanyak 17 kali di berbagai ajang.
Dari jumlah tersebut, Persib berhasil memenangkan 9 pertandingan. Sebaliknya, Borneo FC hanya mampu meraih 2 kemenangan. 6 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Statistik ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa Persib punya mentalitas dan pengalaman lebih baik ketika menghadapi pesut etam. Tak heran jika banyak pengamat menilai Persib memiliki peluang lebih besar untuk menjaga posisi puncak hingga akhir musim. Salah satu alasan mengapa Persib begitu percaya diri jelang duel di Samarinda adalah kemenangan meyakinkan yang mereka raih pada pekan sebelumnya. Dalam laga pekan ke-25, Persib berhasil menundukkan Persik Kediri dengan skor telak 3-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gelandang muda Persib, Beckham Putra Nugraha, mengakui timnya sempat kesulitan mengembangkan permainan pada babak pertama. Namun perlahan Persib mampu keluar dari tekanan dan menemukan ritme permainan. Kecepatan para pemain sayap menjadi kunci keberhasilan mereka membongkar pertahanan lawan. Pertandingan tadi cukup sulit. Di awal babak pertama kami sedikit kesulitan mengembangkan permainan, ujar Beckham dalam konferensi pers usai pertandingan. Alhamdulillah kami bisa memaksimalkan pemain sayap karena kami punya kecepatan di sana, lanjut Beckham. Kemenangan ini bukan hanya menambah 3 poin penting, tetapi juga menjadi suntikan moral menjelang laga besar melawan Borneo FC. Beckham mengakui bahwa Borneo FC merupakan tim kuat yang tidak boleh dianggap remeh, apalagi mereka akan bermain di kandang sendiri. Atmosfer Stadion Segiri dikenal cukup panas dan sering menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah. Karena itu Persib harus tampil disiplin jika ingin membawa pulang poin dari Samarinda. Ini modal bagus untuk menghadapi Borneo minggu depan. Mereka tim kuat dan kami harus bisa memanfaatkan peluang, kata Beckham. Sementara itu di Jakarta, Persija juga tidak tinggal diam dalam perebutan gelar musim ini. Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, menegaskan peluang makan Kemayoran untuk menjadi juara masih terbuka lebar menurut legenda sepak bola Indonesia tersebut. Persaingan hingga pekan terakhir kemungkinan akan sangat ketat. Ia bahkan memprediksi selisih poin antara tim-tim papan atas bisa sangat tipis. Perkiraan kami, di pekan ke-34, nanti perbedaan poin mungkin hanya 1 atau 2 angka saja, ujar BP. Karena itu, Persija tidak boleh lagi kehilangan poin jika ingin tetap berada dalam perburuan gelar. BP juga mengungkapkan bahwa timnya telah membuat berbagai simulasi hasil pertandingan hingga akhir musim. Namun pada akhirnya semua tetap bergantung pada performa di lapangan. Masih ada 10 pertandingan. Artinya masih ada 30 poin yang bisa diperebutkan. Tambahnya, menariknya, salah satu laga krusial yang akan dijalani Persija adalah menghadapi Persib pada pekan ke-32. Nanti, pertandingan tersebut berpotensi menjadi laga penentu dalam perebutan gelar. Di tengah fokus Persib menjaga posisi puncak klasemen, kabar membanggakan datang dari level nasional. 3 pemain Persib mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Mereka adalah Mark Klok Elianu Hejiders dan Beckham Putra. Ketiganya dipanggil untuk mengikuti persiapan menghadapi turnamen FIFA. Series yang akan digelar di Jakarta pada akhir Maret, turnamen persahabatan internasional ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team pada 27 Maret tahun 26. Selain itu, turnamen ini juga diikuti oleh Bulgaria National Football Team dan Solomon Islands National Football Team. Ajang ini menjadi momen penting karena akan menjadi debut bagi pelatih baru Timnas Indonesia, John Hortman.